Shalom, dalam kesempatan ini kami mau men-sharingkan program pelayanan yang sedang kami kerjakan bernama Joy Box Part 1 ya. Nah, ini adalah program dari Hand for Christ, sebuah divisi dari pelayanan Nafiri Allah Terakhir. Ya, Hand for Christ adalah pelayanan bantuan daerah bencana, ya. Nah, program ini dimulai tahun 1987 dengan nama sponsor buku Kaset Desa. Tahun 2016 berganti nama menjadi Paket Sukacita Natal. Terus 25 Februari 2022 berganti nama menjadi Joy Box atau Kotak Sukacita. Sponsor buku dan kaset desa. Pelayanan ini lahir tahun 1987, program ini ya. Kami mengadakan program pengiriman literatur, musik, dan film kepada pendeta, penginjil, aktivis pelayanan, terutama yang di daerah dan di desa. Program ini dibuat untuk lebih meratakan penyebaran firman Tuhan yang selama ini hanya terpusat di kota-kota besar saja, kurang menjangkau sampai ke daerah dan pedalaman. Nah, inilah sponsor buku dan kaset desa. Ya, kami memberikan bantuan materi berupa Alkitab atau literatur atau kaset kepada hamba Tuhan garis depan. Ya, bantuan untuk hamba Tuhan garis depan yang di Nias. Kami melakukan kunjungan pada hamba Tuhan garis depan yang ada di Nias. Kami mengunjungi gereja ini yang ada di tepi pantai, dan kalau masuk ke dalamnya tanahnya masih pasir ya, bangkunya itu dari pohon kelapa yang ditebang atau dari pohon kayu, masih sangat sederhana. Ketika terjadi gempa bumi di Nias, maka daerah ini tenggelam ke dalam laut 1 meter di bawah permukaan air laut, sehingga tidak bisa lagi dipergunakan. Jadi hamba Tuhannya dan jemaatnya harus cari tempat yang lebih tinggi, ya. Nah, kami kunjungan ke gereja yang ada di perbukitan. Gereja yang sangat sederhana, terdiri dari papan-papan kayu yang dipaku, ya. Jadi kami kunjungi, dalamnya juga sama, masih pasir, kemudian dari bangkunya dari pohon kelapa atau pohon kayu. Nah, saudara, ketika terjadi gempa, maka papan-papan kayu ini berjatuhan, pakunya lepas semua, ya. Lalu hamba Tuhannya ketemu dengan kami, sudah tahu sebelumnya ya, terus minta bantuan. Saya bilang sama si hamba Tuhan, baik, saya akan berikan 1 kilo paku. Dia tertawa, saudara, karena yang dia harapkan lebih dari itu, ya. Nah, saudara, bandingkanlah gereja-gereja ini dengan gereja kita yang ada di kota, ya, yang mentereng, yang mewah, megah. Nah, ini gereja-gereja yang ada di garis depan ini sangat-sangat sederhana. Ya. Nah, ini isi dalamnya ya, saudara bisa lihat full AC, ya. Ya, full AC. Nah, saudara, ini kalau ada baptisan dilakukan di sungai ya, nggak ada kolam renang, nggak ada kolam baptisan ya. Nah, kadang baptisannya dilakukan di sungai yang berwarna coklat ya. Nah, ini adalah buah pelayanan hamba Tuhan garis depan yang akan dibaptis ya. Nah, inilah bentuk-bentuk pelayanan di daerah, di pedalaman atau di pedesaan ya. Nah, hamba Tuhan garis depan ini membuka sekolah di pedalaman, ya. Nah, ini bersama dengan jemaatnya, ya. Jemaatnya juga masih bisa dihitung jari, masih bijian, saudara ya. Nah, ini hamba Tuhan garis depan dengan keluarganya
persembahan yang mereka terima jauh dari cukup untuk menghidupi seluruh keluarga, bisa mendapatkan makan yang sehat, sekolah yang layak. Jadi mereka hidup dalam kekurangan, ya. Nah, ini yang di tempat lain, jemaat hamba Tuhan garis depan yang di daerah yang berbeda, ya. Nah, pelayanan hamba Tuhan garis depan di daerah ya sangat sederhana, ya, jemaat hamba Tuhan garis depan yang di daerah, ya. Jadi jemaat-jemaat hamba Tuhan garis depan seperti inilah yang perlu diperhatikan dan hamba Tuhannya juga perlu dibantu, ya, jemaat hamba Tuhan garis depan yang ada di daerah, ya. Jadi saudara bisa lihat di berbagai tempat mereka lah pasukan-pasukan garis depan. Saudara, anak-anak ini adalah masa depan gereja. Kalau tidak dilayani, kalau diabaikan, maka gereja juga akan kehilangan generasi dan akhirnya gereja juga akan hancur juga. Merekalah masa depan gereja yang harus dilayani, harus diperhatikan dari sejak dini, ya. Ini adalah anak asuh dari pedalaman. Kami dulu mengadopsi beberapa anak asuh, ya, khususnya anak hamba Tuhan supaya bisa bersekolah, ya. Seperti ini. Nah, kami waktu di Nias mengadakan kunjungan pada panti asuhan yang ada di Nias, ya. Nah, membagi Alkitab pada anak-anak panti asuhan. Saudara, tiap kali kita mengadakan perjalanan trip, mission trip semacam ini, kita upayakan supaya anak-anak bisa ikut juga, ya. Ini kami pergi dengan Grace, anak pertama. Waktu itu dia baru lulus SMP, ya. Nah, kita membagi Alkitab kepada anak-anak panti. Anak-anak panti di Nias ini sebetulnya cukup cerdas, ya. Waktu diberi pertanyaan-pertanyaan, mereka dengan bersemangat mengangkat tangan mau menjawab pertanyaan itu, ya. Nah, mereka menyambut kami dengan tari-tarian, ya. Merekalah generasi penerus gereja. Nah, kita membagi juga kepada jemaat dewasa, ya, kita membawa Alkitab ke Nias waktu itu, ya. Nah, kita juga membagi material pro-life, material anti-aborsi, material untuk pecinta kehidupan, ya. Nah, kami membagi material pro-life ke banyak tempat. Kenapa? Karena kami tidak bisa melayani semua daerah, ya, dengan seminar pro-life, ya. Nah, kami membagi buku dan juga film rohani ke berbagai daerah, termasuk ini di Mentawai. Sebelum kami membagi material, kita mengadakan seminar pro-life di sana, ya, di antara hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat setempat. Ya, kami juga ada momen di mana kita mengadakan pemutaran film. Seperti ini pemutaran film dari Reinhard Bonnke, ya. Nah, di Palangkaraya kita mengadakan seminar pro-life di antara hamba-hamba Tuhan sekota, lalu kita membagikan material pro-life kepada hamba-hamba Tuhan itu, ya. Nah, seperti ini kita bagi. Kenapa? Kita memperlengkapi mereka untuk meneruskan pesan-pesan pecinta kehidupan anti aborsi ini kepada jemaatnya di berbagai daerah, ya. Nah, di belakang kami itu ada pasukan belakang layar, mereka yang bekerja dan mensupport kami untuk membagikannya ke berbagai daerah. Mereka ini yang kita sebut unsung heroes atau pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena jarang ada yang memperhatikan mereka. Tapi penghiburan kami adalah Tuhan memperhatikan mereka, ya. Nah, tahun 2016 kami mulai paket sukacita Natal, ya. Jadi kami sebetulnya punya distribusi Alkitab ke berbagai daerah bencana. Nah, seperti ini yang kami bagikan ke Nias, ya. Tapi karena kegiatan distribusi Alkitab ini banyak dan fotonya juga
beragam, maka kami akan berikan laporan yang terpisah tersendiri ya. Jadi tidak kita campur dalam laporan ini, tapi kita ada laporan terpisah. Nah, paket sukacita Natal anak Papua itu mulai kita kembangkan tahun 2016 saat kami mulai mengirimkan guru-guru misi ke Papua. Ya, program Souvenir Natal ini sudah kami kerjakan sejak 2016 dengan mengirimkan 1.244 paket souvenir Natal untuk mendukung guru misi dalam mengajar mendidik anak-anak Papua. Ya, jadi ini yang awal ya, paket Natalnya simple sederhana, isinya adalah kisah Alkitab anak ceria, kemudian ada film-film anak, kemudian ada traktat-traktat yang kita bagikan ya, nilainya 50.000 satu paket. Jadi kalau seorang anak menabung 1.000 per hari, 50 hari sudah bisa memberi satu paket untuk anak Papua. Ini awalnya ya. Nah, di samping itu kami juga mengirimkan bantuan pakaian, buku rohani ya kepada masyarakat Papua ya. Nah, jadi berkala kami kirimkan bantuan-bantuan semacam ini. Dapat dari mana? Dari anak-anak Tuhan yang digerakkan untuk memberikan bantuan ya. Nah, ini adalah saat penyerahan 1.244 paket Natal untuk anak-anak Papua. Mereka sangat bersukacita ya. Mungkin ini adalah buku bergambar mereka yang pertama ya. Nah, mereka sangat senang ya. Nah, kami juga melakukan pengiriman sukacita Natal ini, paket sukacita Natal ini saat terjadi bencana alam Sentani tahun 2019 ya. Nah, itu terjadi banjir bandang dari puncak pegunungan yang melanda kota Sentani, dan saudara bisa lihat ini kota itu jadi porak-poranda ya, dan kemudian airnya masuk ke danau, danaunya juga salurannya tertutup oleh material, akhirnya air danau naik ya. Nah, kami mengumpulkan bantuan dari Surabaya, kemudian mengirimkan ya, yang kami kirim lebih dari 6 ton dalam 21 koli bingkisan ya ke Sentani, Papua. Nah, ini kita kirim lewat peti kemas ya. Kemudian saat tiba di Sentani diterima oleh mitra misi kami, kemudian dikeluarkan dari mobil dan dibongkar ya. Dibongkar untuk dibagi-bagi dalam paket-paket yang lebih kecil. Nah, kemudian bantuan itu mulai didistribusikan ya. Ada yang dibagi di kota, ada juga yang di pulau-pulau di tengah Danau Sentani ya. Nah, saudara bisa lihat di kanan, gambar kanan atas itu mestinya adalah pelabuhan ya, pelabuhan yang di Danau Sentani. Tapi karena banjir itu naik berapa meter di atas permukaan laut yang sebenarnya, maka pelabuhannya tertutup air ya. Jadi tertutup air ya. Nah, saudara, ini yang ada di pulau ya. Rumah-rumah mereka itu kebanyakan rumah apung. Kalau rumah apung juga nggak masalah, airnya naik ya rumahnya naik. Tapi ada juga beberapa rumah yang dibuat dengan kayu tancap ya, ditancapkan di dasar danau. Nah, itu pada waktu air danau naik ya rumah itu tenggelam ya, seperti itu. Ini ketika membagi di kamp pengungsi ya, membagikan bantuan di kamp pengungsi di Sentani ya. Nah, mereka anak-anak Papua senang mendapatkan kisah Alkitab anak ceria ya. Jadi mereka senang sekali dapat kisah Alkitab anak ceria ya. Nah, kita juga membagikan paket sukacita Natal anak Paniai ya, di Paniai ya. Waktu itu kita mendapatkan sumbangan
buku 25 cerita Alkitab bergambar, 1000 ya. Kita bagi 50 di Peniai, 500 di Peniai, dan 500 bukunya kita bagikan ke Malaka, ke NTT. Ya. Mereka senang sekali mendapatkan 25 cerita Alkitab bergambar. Ya. Nah, mungkin ini adalah buku bergambar mereka yang pertama. Jadi mereka senang sekali. Ya, dan ini juga menjadi alat bantu ajar bagi guru-gurunya. Ya. Nah, ini bersama dengan guru-guru mereka ya. Nah, kita juga membagi itu paket sukacita Natal ke Malaka setelah badai Soroya ya. Anak-anak NTT senang terima buku cerita dan 25 kisah Alkitab bergambar ya. Di Paniai dan juga di Malaka kami bukan hanya membagikan buku 25 kisah Alkitab, tapi kita juga ada bantuan makanan, snack kita kirimkan, ada bantuan sandal dan sepatu ya, kita bagikan ke dua tempat itu dan mereka senang sekali mendapatkan sepatu baru, sandal baru ya. Nah, ini suasananya ya. Juga ada buku-buku cerita lainnya. Jadi bukan hanya 25 kisah Alkitab, tapi ada yang buku-buku bacaan lainnya. Nah, pada tanggal 25 Februari 2022, nah paket sukacita Natal ini berganti nama jadi Joy Box atau kotak sukacita. Ya. Tepat pada saat HUT pelayanan NAT ke-39 25 Februari 2022 ya, divisi Hand for Christ mengganti nama program Sukacita Natal menjadi Joy Box atau kotak sukacita. Nah, jadi ini ada tiga waktu pergantian nama ya. Nah, perubahan nama kami lakukan agar program pelayanan ini tidak terikat waktu hanya pada momen Natal saja. Itu tujuannya ya. Joy Box atau kotak sukacita. Ini adalah kotak yang kami sediakan untuk diisi dengan berbagai materi untuk hadiah bagi anak Papua. Seperti ini isinya ya. Saat ini kami sedang menyiapkan 400 paket Joy Box untuk anak-anak Papua berisi kisah Alkitab anak ceria, traktat komik, VCD animasi anak, buku tulis, pensil, ballpoint, penghapus rautan atau ongotan, sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi, permen atau snack. Setiap paket Joy Box bernilai 80.000 per paket. Dulu bisa 50.000 per paket. Kalau sekarang lebih mahal karena materialnya lebih banyak. Jadi total kebutuhan untuk 400 paket Joy Box adalah 32 juta. Belum termasuk ongkos kirim. Sampai tanggal 15 Maret sudah masuk persembahan kasih sebesar Rp18.250.000. Jadi masih kurang Rp13.750.000. Kenapa kami suka membagikan Alkitab atau kisah-kisah Alkitab khususnya pada anak-anak Papua? Manfaat Alkitab juga kisah-kisah Alkitab komik bergambar bagi anak Papua. Menjadi bahan ajar bagi gumis di pedalaman Papua. Anak-anak Papua bisa belajar gambar, warna, baca tulis dan juga firman Tuhan sekaligus. Lewat membaca cerita Alkitab, anak-anak Papua akan lebih cepat belajar dan mencintai bahasa Indonesia.
Perlu kita semua ketahui, anak-anak di pedalaman Papua umumnya cuma bisa bahasa lokal, bahasa suku. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi dengan memberikan kisah Alkitab bergambar, itu kita mengajar mereka untuk gemar membaca dan mencintai bahasa Indonesia. Nah, inilah foto-foto dokumentasi kegiatan kami, di mana kami menyusun 400 joy box kotak hadiah itu, dan kami mendoakan kotak-kotak itu supaya diurapi Tuhan, isinya jadi alat Tuhan untuk berbicara kepada anak-anak Papua. Kami mulai membawa turun kotak-kotak itu ke lantai bawah, ya, dan sampai di lantai bawah mulai disiapkan untuk di-finishing. Ya, ini mulai dikerjakan, ya, mulai diisi dengan material-material yang sudah disiapkan. Saat ini kami sedang menyiapkan 400 paket joy box untuk anak-anak Papua. Sampai tanggal 15 Maret 2022 sudah di finishing 200 paket joy box. Sisanya 200 paket lagi sedang dikerjakan. Nah, ini sudah selesai 200 paket. Anak-anak Papua ini butuh bacaan. Kami mengajak saudara-saudara mau memberi anak-anak Papua Alkitab atau kisah-kisah Alkitab bergambar, juga bacaan rohani ringan untuk anak-anak. Mereka butuh alat bantu ajar. Kami mengajak saudara-saudara mau memberi anak-anak Papua buku tulis, pensil, ballpoint, rautan atau ongotan, dan penghapus. Mereka butuh peralatan mandi. Kami juga mengajak saudara-saudara mau memberi anak-anak Papua sabun, sampo, pasta, dan sikat gigi. Mereka butuh pengenalan dunia luar. Anak-anak Papua ini butuh educational toys, poster, snack, biskuit, permen, dan lain-lain. Mungkin bagi kita yang di kota ini adalah hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana. Tapi buat mereka yang di pedalaman ini barang baru, ini sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Ya, kami juga siapkan film anak-anak supaya mereka lebih mengenal cerita-cerita Alkitab dalam bentuk film bergambar. Kebutuhan joy box untuk anak-anak Papua masih sangat banyak. Guru misi butuh dukungan, doa, materi, dan dana. Permintaan joy box dari puluhan gumis Papua masih sangat banyak. Gumis Membramo butuh 125 paket. Gumis Pegunungan Bintang perlu 100 paket. Gumis Paniai butuh 200 paket. Gumis Nabire butuh 200 paket. Gumis Sentani butuh 75 paket. Gumis Manukwari Ransiki butuh 300 paket. Gumis Pegunungan Arfak butuh 320 paket. Total permintaan ada 1.320 paket joy box A80.000 per paket. Maukah gereja atau persekutuan doa atau saudara berkorban untuk masa depan anak Papua? Dukung dan doakan. Tanggal 20 sampai 30 April kami akan mengadakan Rally for Life ke-8, seminar pro-life tentang kejahatan aborsi di Manukwari, Jayapura, dan Nabire. Rencana berangkat 4 orang, termasuk Gloria Atmaja, korban gagal aborsi. Kami juga berencana mengambil 1 hari melakukan kunjungan pada
para gumis yang ada di Pegunungan Arfak. Ya, dan kami juga rencana mengantar gumis baru ke Paniai. Bantuan barang untuk pelayanan Hand for Christ Joy Box dapat disalurkan ke kantor YPI Yayasan Pekabaran Injil NAT, Jalan Kedung Doro 82 EF Surabaya. Ya, email ada tercatat PIC People in Charge itu Mbak Tuti dengan nomor WA tercatat di sana. Ya, dukungan dana untuk pelayanan Hand for Christ atau Joy Box dapat disalurkan ke dompet Nafiri Fajar BCA 10 30 333 710 atas nama Nafiri Fajar. Jangan lupa mencantumkan kode Joy Box. Kalau ada question and reply, pertanyaan dan jawaban, silakan hubungi PIC Mbak Tuti dengan nomor WA tercantum. Ya, together we as body of Christ do the work of God until He come. Mari kita bersama-sama sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai Dia boleh datang kembali. Hand for Christ, sebab kitalah tangan-tangan Kristus untuk menyatakan kasih Allah pada dunia. Amin.